Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, puja serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini, juga nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menjalani kegiatan kita sehari-hari, juga menambah amal-amal kebaikan kita dan memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Pada hari ini, sebenarnya materi kali ini agak relate sama bahasan kita sore tadi, menyambung materi saya di pekan lalu juga. Kalau pekan lalu saya membicarakan mengenai cara menghadapi kegagalan. Kalau saat ini saya akan membicarakan mengenai cara mencegah kegagalan yang berulang. Jadi mungkin di sini teman-teman pernah ngerasain kayak sebuah kejadian yang benar-benar bikin ngedown, marah, sedih, atau bahkan malu, tapi sayangnya kejadian ini tuh terulang lagi, atau kayak istilahnya tuh jatuh di lubang yang sama. Bahkan kadang ini tuh nggak cuma terjadi sekali, bisa bahkan berkali-kali. Kayak sebenarnya ada pepatah yang bilang kalau pengalaman itu adalah guru terbaik. Atau sebenarnya banyak juga yang bilang kalau misalnya dari setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tapi sebenarnya gimana sih caranya kita bisa belajar, kita bisa ngambil hikmah dari suatu kejadian atau pengalaman yang pernah kita alami. Nah, jadi caranya untuk bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu adalah refleksi diri. Nah, refleksi diri di sini adalah bagian dari proses introspeksi diri, atau mungkin kalau dalam Islam itu istilahnya muhasabah diri, yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi di dalam hidup. Misalnya seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan yang pernah kita ambil. Atau bisa diartikan juga bahwa refleksi diri adalah eksplorasi terhadap pengalaman-pengalaman pribadi untuk mencapai sebuah pemahaman baru. Contohnya tuh kayak misalnya kita berpikir, kenapa ya tadi aku sedih, atau kenapa ya tadi aku marah, kenapa ya aku ngelakuin itu hari ini, atau kenapa sih hari ini aku tuh gitu-gitu terus gitu, kayak kenapa aku masih gini-gini terus. Nah, itu tuh namanya kita lagi refleksi diri gitu. Nah, di sini saya mau coba menjelaskan beberapa rekomendasi yang saya temukan mengenai cara melakukan refleksi diri. Yang pertama itu adalah menulis jurnal. Nah, di sini bebas di mana aja nulisnya, kayak boleh di buku atau mungkin di notes HP, atau boleh juga kayak di grup WA yang isinya kita doang. Itu boleh banget. Nah, di sini tuh kita bisa ngelimpahin apa aja yang kita alamin dan gimana perasaan kita saat mengalami hal itu. Nah, dari tulisan-tulisan kita tersebut, kita bisa baca-baca ulang pengalaman kita di lain waktu, sampai pada akhirnya dari tulisan-tulisan kita bisa paham sama pola perilaku kita sendiri. Bisa tahu dari mana asal-usul reaksi emosi kita. Kayak misalnya kita biasanya sedih atau marah karena apa sih? Atau kita senang dan bahagia biasanya karena apa? Selain itu, kita juga bisa ngelihat masalah-masalah apa aja sih yang masih sulit kita selesaikan dengan baik. Jadi pada intinya, tulisan-tulisan kita itu bisa ngebantu kita memahami diri kita sendiri, membantu kita merekam progres kita sehingga kita menjadi lebih mudah untuk menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Gitu. Nah, kemudian ada cara yang kedua yang mungkin kalau misalnya kita males ya, istilahnya males nulis jurnal, kita juga bisa kayak nyisihin waktu khusus gitu.
nyisihin waktu buat memikirkan pengalaman hidup kita dan mencari makna dari pengalaman tersebut. Nah, waktu yang biasanya direkomendasiin itu pas malam hari sebelum tidur. Jadi, pas malam hari itu kita bisa kayak nyiapin pertanyaan-pertanyaan buat diri kita sendiri. Misalnya, apa aja sih yang kita pelajarin hari ini, yang bisa kita pelajari hari ini, atau dari kejadian-kejadian yang kita alami hari ini, pelajaran apa aja yang bisa kita ambil, hikmah apa aja yang bisa kita ambil, apa aja yang perlu kita perbaiki, kekurangan-kekurangan apa yang udah kita lakuin, gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kayak buat mastiin bahwa kita itu benar-benar mendalami apa yang terjadi pada diri kita. Dan bisa juga kayak buat kita lebih memaknai hal tersebut, gitu. Nah, kemudian cara yang ketiga, ini bisa dilakuin setelah kita nulis jurnal atau setelah kita memikirkan tentang pengalaman hidup kita. Nah, cara yang ketiga itu kita melakukan identifikasi tingkah laku yang mau diubah. Serta perlahan-lahan kita bisa juga melakukan perubahan-perubahan kecil supaya masalah atau kegagalan yang pernah kita alami itu nggak terulang lagi. Nah, tapi misalkan ternyata dari tingkah laku yang udah coba kita ubah, kayak kita udah coba perlahan-lahan ngelakuin perubahan-perubahan kecil, tapi ternyata hal tersebut nggak bekerja gitu, kayak misalnya kita masih tetap aja jatuh di lubang yang sama, itu kita bisa kayak istirahat dulu sebentar, terus kayak mulai refleksi diri ulang lagi, mulai bikin perubahan-perubahan baru lagi gitu. Dan di sini perlu diingat juga kalau yang namanya ngubah tingkah laku diri kita itu merupakan sebuah proses yang panjang dan bahkan merupakan sebuah proses yang nggak bakal berhenti sampai kita pada akhirnya meninggal nanti gitu. Jadi kayak perlu bersabar dan jangan pernah menyerah juga. Insya Allah kalau misalnya perubahan-perubahan yang kita lakuin itu niatnya untuk kebaikan, ya Allah bakal ngasih kemudahan gitu buat kita. Gitu. Nah, mungkin refleksi diri di sini terlihat kayak sebuah kegiatan yang sangat simpel ya. Tapi dari refleksi diri ini kita kayak lumayan banget kebermanfaatan yang bisa kita dapetin. Nah, contohnya itu yang pertama mencegah kegagalan yang berulang sesuai sama judul dari materi saya hari ini. Jadi dengan refleksi diri, kita kayak bisa lebih berpikir jernih dan belajar dari kegagalan yang kita alami. Selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah dan mengenali diri kita lebih baik lagi. Bisa kenal kekurangan kita, pengalaman gimana kita ngebentuk diri kita yang sekarang, sampai juga ke nilai-nilai apa aja sih yang kita pegang. Gitu. Kita juga jadi bisa lebih hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kita kayak bakal lebih banyak mempertanyakan konsekuensi dari perilaku yang bakal kita lakuin. Jadi benar-benar bisa mencegah kita dari kegagalan yang berulang. Nah, selain mencegah dari kegagalan yang berulang, refleksi diri ini juga baik buat kesehatan fisik sama mental kita. Karena kalau kita ngelakuin refleksi diri terhadap gaya hidup kita jadi bisa tahu apa aja kebiasaan buruk atau hal-hal negatif yang kita lakuin. Kita juga bisa benerin pola hidup kita biar kita bisa jadi lebih sehat dan nentuin gimana sih strategi manajemen diri yang baik gitu. Misalnya nih, kita lagi ngerasain sakit atau capek gitu misalnya. Kalau misalnya kita ngelakuin refleksi diri kayak dengan baca tulisan-tulisan kita atau nginget-nginget apa aja kegiatan yang udah kita lakuin di hari-hari terakhir kemarin, bisa aja kita jadi tahu gitu penyebab dari sakit atau capek yang lagi kita rasain. Misalnya dari makanan atau mungkin kita lagi kurang tidur, pola makannya lagi nggak teratur atau lagi kayak kebanyakan kerja gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kayak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kita lakuin sehari-hari, tapi sering banget kita lupain kalau misalnya kita nggak refleksi diri. Makanya di sini refleksi diri ini penting banget biar kita jadi lebih sadar sama apa aja yang udah kita lakuin. Gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.